ini masih bagus. Oh, mungkin di sana ya. Di tempat saya oke sih, lancar. Coba kita cek sama teman-teman yang sudah join nih, mungkin lebih ke apa ketahuan ya. Kira-kira yang koneksinya agak-agak terganggu ini yang di mana? Apakah di tempat saya atau di tempatnya mana Mas Narko nih? Coba kita cek-cek dulu ya. Wah, ini banyak ini lucu-lucunya nih. Udah bisa? Sudah bisa ini. Oke, sip. Kalau gitu. Video saya ke pause. Cek nggak ke pause. Oh, tapi ini ada yang komen lancar dua-duanya katanya. Lancar dua-duanya. Oh, siap. Jadi udah. Ya, syukur sih kalau udah lancar dua-duanya. Mas Narko, saya ucapkan selamat tahun baru dulu. Terima kasih banyak sudah gabung di CSA Community IG Live hari ini. Senang sekali bisa kita bareng-bareng bikin acara seperti ini. Ini ada di mana? Di Jakarta atau di kota mana ini? Siap. Lagi di Surabaya. Oke, sip kalau gitu. Tempatnya kayaknya bagus banget ya. Oh gitu. Oke, Mas Narko, kita ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol tentang beberapa hal, khususnya tentang analisis teknikal, pengalamannya Mas Narko. Nanti mungkin boleh juga tanya tips and strateginya gitu ya. Boleh ya kalau lihat pengalaman dari tradingnya kan kayaknya udah cukup mahir ya. Jadi kita penasaran nih teman-teman yang menyaksikan IG Live ini juga ya. Kira-kira udah berapa lama sih tradingnya Mas Narko? Dari 2015. Wah, udah 7 tahun ya. 7 tahun sih udah lumayan lama ya. Kelihatannya kalau udah 7 tahun sih udah boleh dibilang pengalamannya udah banyak yang boleh dikatakan ya pahit, asem, asin, nggak tahu semuanya ya. Nggak tahu ya. Coba kita pengen denger nih gimana pengalaman waktu tradingnya, apa aja suka dukanya yang udah dirasakan. Oke, kalau pengalaman trading saya selama 7 tahun ini, 3 tahun awal tuh jelas 3 tahun awal ya dulu. Jadi proses terbentuknya di 3 tahun awal, betul. Di 3 tahun awal ini ngerasain udah habis lagi sampai akhirnya gimana nih kok selalu berulang. Kenapa selalu mengalami kerugian yang endingnya kehabisan modal. Nah, di situ baru mulai evaluasi diri, mulai memperbaiki cara trading, mulai meriset mindset yang awalnya mungkin ngejar profit, ngejar bisa trading dengan cara yang dianggap keren, back to basic Pak Arya. Jadi kita back to basic, kita coba memahami analisis teknikal itu dari dasar banget. Dari ya kalau kita kenal dengan melakukan analisa itu gambar-gambar di market, cari area support resistennya, cari trennya, nah jadi back to basic itu. Nah itu baru mulai diterapkan dan sistemnya mulai kebentuk di tahun keempat. Sampai akhirnya ya ada komunitas, terus juga ada tim hingga hari ini. Oh, jadi awal-awalnya tuh pernah MC gimana bisa mulai tuh siapa yang ngejeburin gitu, yang istilahnya yang memperkenalkan ke dunia trading tuh siapa? Ya itu awal-awalnya juga nggak sengaja sih. Jadi awalnya saya kerja ikut orang, saya pernah di pabrik jadi buruh pernah, saya ikut di saudara juga jaga toko pernah. Terus endingnya karena di momen yang ikut saudara itu ada nggak enaknya kan, ikut saudara ada plus minusnya, saya dapat nggak enaknya. Akhirnya bingung nih harus bisa berdiri sendiri. Ketemulah sama temen yang dia kebetulan juga lagi belajar trading. Nah di momen itu sebetulnya yang saya lihat bukan dari trading bisa suksesnya bisa beli ini itu nomor sekian. Tapi yang saya lihat adalah bisa kerja sendiri, mandiri, dimanapun, kapanpun. Ya? Itu yang selalu melekat. Itu fleksibel yang dicari, yang melekat sampai hari ini. Betul, fleksibelnya kita juga nggak butuh kelola orang yang banyak. Beda kalau sekarang kan tim karena memang ada kebutuhan. Tapi kalau dulu kan
kita mau trading juga nggak butuh Ya, tim, ya. kita bisa sendiri dulu gitu loh. Nah, kalau kita sendiri dulu belum bisa, mau bikin tim malah tambah. Ya, jadi belum ada kayak SOP-nya, tekniknya gitu ya, strateginya belum ada yang baku gimana mau bikin tim gitu. Kalau tim itu berarti nanti diseragamin ya tekniknya atau mereka bebas. Sebetulnya bebas, tapi Oh. caranya kita harus paham. Jadi jangan mereka yang asal-asalan gitu kan. Kan setiap orang kan ada spesialisnya, ada yang memang karakternya kuat di chart pattern, ada yang karakternya kuat di analisis dengan trend itu bebas. channel, ada yang memang bebas, ada yang memang jago dengan indikator itu. Jadi yang penting cara tradingnya jelas, nggak asal-asalan. Iya. Nanti jadi cuman feeling aja ya, CFA ya. Nah itu kalau seperti itu risk manajemennya disamain nggak atau bagaimana? Atau bebas risk manajemennya juga bebas gitu? Kalau risk manajemennya kita batasi resiko pasti. Jadi hasil nomor 2, nomor satunya kita harus pahami dulu resikonya ini yang saya siap berapa, yang tim ini siap berapa. Jadi resiko di awal kita tentukan, nanti hasilnya biar itu ngalir gitu. Nah, gimana nih tips dan strateginya yang ala Mas Narko yang untuk bisa memaksimalkan profit? Tadi kan bilang ya kita jangan ngomong profit dulu ya, tapi lebih ke bagaimana punya satu metode tekniknya seperti apa, mungkin risk manajemennya, terus gimana supaya bisa optimal gitu hasilnya. Nah, ini pertanyaan menarik nih Pak Arya. Jadi untuk bisa mengoptimalkan profit, maka kita harus bisa meminimalisir resiko. Kalau di tempat saya seperti itu. Nah, untuk meminimalisir resiko, sebetulnya kalau kita dengan trading manual, dengan melakukan analisa teknikal, kita bisa pasang batasan resiko itu di time frame yang lebih kecil. Misalkan target TP-nya, analisa awalnya kita di time frame daily atau H4 misalkan untuk cari daily trade-nya. Nah, nanti untuk meminimalisir resikonya, kita bisa turun time frame, kita bisa cari swing low atau swing high terdekat yang bisa kita jadikan acuan. Nah, tentu pemahaman tentang tren ini harus benar-benar paham dulu kan, seperti yang Pak Arya ajarkan di CSA Institute. Nah, itu sangat bermanfaat itu Pak. Jadi ilmu yang sebelumnya saya dapat di CSA itu saya kolaborasikan dengan ilmu yang selama ini menolong ya ternyata ya. Tuh. Sangat menolong. Jadi teman-teman yang bingung belajar basic dari mana, kalau cari institut ya. Thank you Mas Narko. Mas Narko ini salah satu murid yang cukup unggul ya di CSA Institute waktu itu CTA ya, kelas CTA, Certified Technical Analyst, boleh dikatakan memang dalam prosesnya juga kita melihat sudah ada basicnya ya cukup bagus. Jadi pada saat itu CSA Institute mengadakan pelatihan untuk Certified Technical Analyst. Nah kalau kita lihat juga mau tahu nih dari Mas Narko ya, memang sebelum atau sesudah dari ikut pelatihan itu gimana? Mungkin ada perbedaan yang dirasakan sebelum mengikuti atau sesudahnya, manfaatnya apa? Pengalaman trading apa sih yang bisa dirasakan? Maksud bedanya di sini nih gitu. Oke Pak Arya, jadi tentu kalau manfaat sangat banyak yang didapat, terutama dari segi akademis dan istilah-istilah trading yang digunakan pada umumnya, karena di CSA ini kan untuk CTA, Certified Technical Analyst itu kan lebih ke saham ya. Nah, sedangkan basic saya kan sebenarnya di forex, komoditas forex. Kalau sahamnya ya saham indeks, bukan saham yang kita kenal di Indonesia ini. Jadi awalnya memang banyak penyesuaian. Tadi sesuai yang Pak Arya bilang, basicnya dapat dulu, tapi banyak hal-hal baru yang didapat. Contoh istilah-istilah dalam dunia saham, terus fundamental itu yang benar-benar, kalau di forex kan kita fundamentalnya dengan ekonomi kalender. Iya, betul. Kalau di saham, fundamentalnya benar-benar angka-angka itu yang kita pelajari. Ada resiko keuangan juga kita pelajari, ada 5 jenis ya Pak Arya ya kalau nggak salah ya. Nah itu juga hal baru buat saya itu. Apalagi ketemu dengan praktisi-praktisi di lembaga juga kayak Pak Haryadin Ramelan gitu, Pak Arya, Pak Al-Fatih itu
Iya, banyak iya. ilmu yang saya Tapi serap kalau ketika pembacaan mungkin grafik sebenarnya mirip ya. untuk saat Pembacaan ini grafik kan yang selama ini kita pelajari kalau di technical sebenarnya bisa digunakan di berbagai instrumen keuangan ya, nggak cuma di saham, bisa di betul. forex, yaitu untuk di currency pair mana aja. Terus bisa untuk di komoditi, untuk di mungkin teman-teman ada yang pakai juga di kripto. Sebenarnya bisa ya untuk chart trading kan semua instrumen bisa ya. Bisa Yang penting sama itu sih. ya Ya, sama masih masih pakai candlestick. candlestick pattern, chart pattern, ya, pakai technical indicator. Tapi boleh dikatakan sebelumnya juga udah cukup menguasai kelihatannya Mas Arko ya, kalau dari technical analisisnya ya. Ya begitu 7 Ya, tahun. jadi ya refresh lagi lah ya, refresh lagi, kemudian semakin biar lebih mantep Betul. gitu ya. Nah, kalau dalam analisa ya misalnya hal-hal apa aja sih yang harus diperhatiin waktu kita analisa, waktu trading itu kalau nggak sesuai dengan harapan apa yang sudah direncanakan, lalu apa yang dilakukan? Gimana sih tipsnya untuk teman-teman yang masih pemula deh misalnya gitu? Bagaimana mengaplikasikan dari analisis sampai ke praktisnya? Oke. Kalau buat teman-teman yang notabene pemula, mungkin untuk technical analis usahakan mempelajari tren dulu. Mungkin kalau dari basic banget yang saya menarik dari CSA juga karena kita mempelajari dua teori. Nah, itu menurut saya sangu yang sangat bagus. Bekal. Bahasa Indonesianya bekal. Bekal yang sangat baik sekali untuk kita memulai perjalanan sebagai seorang technical analis. Jadi di dua teori kan kita mempelajari tren, terus market itu terbagi dalam beberapa sesi seperti itu. Nah, itu sangat membantu ketika kita membuka chart, kita tidak ya langsung lihat ya fase ini fase mana gitu ya, bisa melihat betul ini lagi fase distribusi atau fase akumulasi. Nah, itu kan kita tahu itu. Terus habis itu next step-nya kita analisa tren atau kita analisa area-area support resistance yang kita jadikan acuan untuk entry. Nah, itu kan itu yang kita lanjutkan berikutnya. Nah, setelah itu kita bisa temukan nih kita mau entry di mana, TPSL-nya juga jangan lupa dicari. Jadi jangan entry dulu habis itu bingung mau exit di mana. Nah, seperti itu. Setelah semua setup terpenuhi, kita siap untuk melakukan entry. Nah, langkah selanjutnya juga jangan sampai overload sizing ya. Ya, position sizing penting ya. Ya, betul. Transaksi kita mau masuk berapa? Kalau misalnya di saham kita lot beli berapa? Tapi sama ya, kalau di currency gitu juga kan pakai lot juga. Cuma beda hitungannya ya. Coba itu kalau anggap kalau uangnya 10.000, bukannya berapa lot bagusnya? Kalau 10.000, kalau udah kita bisa bilang profesional maksimal 1 2 lot. Tapi kalau kita tergantung pairnya juga. Kalau kita di emas yang range-nya lebih besar ya lotnya satu aja udah gede itu ya kalau di XAU ya. Kita udah gede. Kalau di XAU saran mungkin setengahnya dari 1 lot jadi 0,5. Kalau forex masih 1 lot masih oke lah. Oke. Nah, kalau misalnya nih udah setup semua udah bagus ya, udah terpenuhi semua syarat, udah sesuai SOP, di area support, terus ada trigger, ada upside, terkonfirmasi, terus buy nih misalnya. Ternyata begitu buy, buka posisi buy long ya, atau tiba-tiba melorot nggak jadi naik. Itu gimana? Iya. Ya itu kayak kemarin itu. Kemarin saya live trade NFT, sell-nya kejebot, ternyata harga terbang ke atas kena stop loss. Nah, kita harus pahami dulu kalau misalkan kita trading probabilitas. Nggak mungkin 100% kita cari win rate yang 100% kan. Apalagi kadang kita kemakan omongan orang yang temukan holy grail. Nah, itu kan sampai hari ini 7 tahun belum pernah nemu. Nggak tahu Pak. Nggak ada, belum ketemu sih. Belum itu nggak pakai straddle tapi ya, waktu MFP itu ya. NFT nggak. Pokoknya buka satu posisi aja ya. Kita pakai base dua atas bawah. Jadi memang di gold atas bawah. Kalau kena salah satu itu kita sebutnya straddle itu. Nanti cek ya di Google ya. Itu namanya straddle. Tapi kebanyakan pakai begitu kelihatannya memang. Tapi itu kejemputnya satu. Apa kena dua-duanya? Kejemput sell stopnya terus buy stopnya kita tutup. Kalau nggak ditutup kejemput juga dan TP harusnya. Tapi memang kita buang salah satu. Takutnya
Ya, Takutnya swing back takutnya swing low, kena malah semua malah nanti. mati dua-duanya ya. Benar. Ya, berarti kalau misalnya tidak Tuh. sesuai dengan harapan atau rencana yang kita sudah buat, berarti memang perlindungan terbaik untuk risk management ya harus ada stop loss ya berarti ya. Terus ya. Betul, harus ada stop loss. Mm. Terus kita jaga psikologi untuk tenang dulu. Kadang ada yang ketika kita rugi, Ya. nggak terima nih, mau masuk lagi, mau balikin kerugian dengan cepat. Mm. Nah, itu nggak boleh itu. Nanti yang ada kita bukan analisa dengan sehat, tapi kita by feeling tadi. Ya, berapa lama tuh CFA untuk menenangkan dirinya berapa lama biasanya? Feeling Kalau untuk menenangkan diri, kita calm down ada satu hari lewat. Jadi kalau tergantung. Ya, jadi kalau satu setup fail, kemudian misalnya kena nih stop loss, itu nunggu sehari ya, baru trade lagi. Kalau NFP, kalau NFP kan selesai udah. Kalau kita daily trade, kita kan nggak harus nunggu seperti itu. Peluang lain asalkan sesuai. Bisa ya. Sehari bisa berapa kali untuk doing scalping kayak gitu? Kalau scalping sehari mungkin sekitar 5 kali, 7 kali. Enggak yang over juga sih. Kita scalpingnya yang enggak time frame yang terlalu kecil juga. Paling rendah M30. Gitu. Oke. Ya, cuma kalau teman-teman yang kerjanya di kantor itu kayaknya waktunya lebih limited ya. Lebih limited dibanding yang memang bebas ya, udah fleksibel waktunya. Ada teman-teman yang mereka misalnya dealer di banks gitu. Mereka tuh kalau udah di luar jam kantor kan mereka nggak open posisi lagi. Jadi biasanya mereka ada keterbatasan dari sisi frekuensi melakukan perdagangannya. Tapi kalau yang udah benar-benar jadi trader yang bebas nggak kerja dimanapun, itu kelihatannya bisa lebih fleksibel ya. Tapi kalau mengenai jam-jam yang sensitif untuk open posisi itu bagusnya di mana, Mas Narko? Biasanya di jam-jam berapa open posisinya untuk trade? Kalau jam open trade kita nggak ada patokan sih, karena jam berapapun peluang bisa muncul asalkan setupnya tadi sesuai. Tapi biasanya memang jam itu mempengaruhi. Kalau di tempat kita di forex, jam itu mempengaruhi pair yang mau ditradingkan. Contoh kalau misalkan sesi Asia ya biasanya yang volatile JPY, pair Japan, terus pair Aussie, nah gitu tuh. Terus nanti kalau yang sesi-sesi Eropa, nah market-market kayak Euro, USD itu GBP yang lebih volatile ya. Ya jam-jam kayak gini nih, jam sekarang ini pair-pair Euro, pair-pair pound sterling, pair-pair USD itu fluktuatif banget, volatile banget. Ya. Tapi ini kan karena weekend ya. Iya. Justru lagi close ini enak kita ngobrolnya ya, nggak sambil resah ngeliatin market jadinya. Jadi fokus ke ngobrolnya aja sambil paling pakai memori ya, ingat-ingat oh ya kalau jam-jam segini apa gitu. Sebenarnya memang yang menarik itu di market bagi teman-teman yang di currency itu lebih fleksibel jamnya. Kalau ada yang misalnya siangnya kerja, mau trade-nya cuma malam dan sebentar aja juga bisa ya. Jadi nggak harus mantau terus-terusan. Itu salah satu keunggulan fleksibilitas dari sisi waktu sih yang memang sampai sekarang juga boleh dikatakan menjadi satu keunggulan. Kalau di saham kan pagi sampai sore, terus jam 3 sampai 3.15 terus tutup. Udah tuh, ada yang masih pengen trading atau misalnya dia kerja di kantor nggak bisa live trade ya kan. Nah itu kehilangan peluang. Jadinya kalau di currency market itu bisa menjadi alternatif sebenarnya ya. Nah, ada pertanyaan lagi, ada nggak indikator atau tools tertentu yang jadi poin penting untuk analisis teknikalnya Mas Narko? Kalau saya pakai channel sih, kalau yang jadi acuan ya selama 5 tahun 6 tahun ke belakang ini memang terbiasa gambar channel. Terus kalau tools yang sekarang lagi suka digunakan juga Fibonacci. Internal ataupun external retracement itu lagi enjoy dengan itu. Terus kalau indikator bawaan platform kita pakai moving average. Moving average berapa tuh yang dipakai? Biasanya 34 ya kalau trader forex ya? Kalau saya 24, 50, 100 dan 200. 24. Coba kenapa apa pilih angka-angka seperti itu? Kenapa tuh? Ini agak unik nih, soalnya nggak biasa nih. Biasa trader forex pakainya kan 21, 34 gitu. Ini kenapa coba?
Kalau 24 itu kadang kalau kita pakai lihatnya di jam-jaman ya. yang H1 24 jam. Oke, terus? Ya. Terus kalau yang MA50, 100 dan 200 memang udah dari dulu kita kebiasa pakai itu kan. Kalau kita lihat di kayak website-website besar seperti Investing mereka menampilkannya juga analisa berdasarkan moving average itu banyak digunakan. Jadi lumayan area-area tersebut itu lumayan jadi area support resisten yang dinamis. Kalau 200, kalau MA 200 itu kita gunakan sebagai acuan tren. Iya. Kalau 200 tuh aslinya sebenarnya kalau daily MA 200 itu dianggap mewakili rata-rata pergerakan dari suatu instrumen ataupun misalnya entah itu misalnya saham ya ataupun instrumen apapun. 200 itu dianggap mewakili rata-rata selama 1 tahun sebenarnya kalau 200 ya. Mungkin ya. Jadi ya apakah memang di luar negeri itu 200 hari ya perdagangan bursanya, tapi dianggap 200 itu mewakili setahun. Ya, dianggap mewakili setahun. Itu di bukunya William O'Neill ada. Jadi kalau di atas MA 200 dianggap bullish, di bawah MA 200 dianggap bearish gitu. Nah, tapi kalau 50 saya kurang tahu tuh kenapa pakai 50 ya. Biasanya pakainya 60. Kalau 60 kan mewakili 1 kuartal. Sebulan 20 hari, kemudian pakai 60 itu dianggap 1 kuartal. Tapi kalau 50 agak unik juga sih. Emang ada yang pakai 50, 55 gitu. Cuma saya nggak terlalu tahu tuh alasannya apa. Nah, terus kemudian apa lagi selain itu? Ada nggak indikator lain selain moving average? Silakan Pak juga. Yang RSI dan stokastik dan RSI untuk cari divergen dan kondisi OPUS. Jadi pakai lihat divergence juga ya? Ya, lihat divergen juga. Jadi di area-area misalkan kita lagi analisa di area support channel atau resistance channel, kadang kalau misalkan diperkuat dengan kondisi divergen, nah itu jadi setup yang cukup kuat juga. Oke, nah sebelum kita lanjut, saya izin bacain satu informasi dulu ya, Mas Narko, boleh ya? Ya. Nah, ini untuk teman-teman yang sekarang sedang ikut IG Live, CSA Community, CSA Institute dengan Mas Narko Santoso. Ini kelihatannya saudara saya ya, saya Arya Santoso, Mas Narko Santoso. Jadi kayaknya kita saudara yang baru ketemu lagi nih kayaknya ya. Nah, sebagai informasi ya teman-teman semua. Iya sama kita Santoso juga. Nah, sebagai informasi teman-teman semua, CSA Institute ini memiliki pelatihan yang bersertifikasi BNSP, yaitu Regular Technical Analysis untuk tingkatan media ya. Nah, kemudian ada Certified Technical Analysis untuk tingkatan utama. Jadi bagi teman-teman yang mau ikut nanti bisa hubungi di CSA Institute ke adminnya ya. Nah, dan juga CSA Institute memiliki pelatihan yang non sertifikasi ada juga. Nah, terkait dengan technical workshopnya strategi analisis teknikal dan stock pick ya. Nanti diadakannya 26 Januari tahun 2023 ya. Jadi 26 Januari ini ya. Nah, oleh karena itu nanti teman-teman yang berminat boleh kontak ke admin, tanya informasi lebih lanjut. Pendaftaran workshop strategi analisis teknikal dan stock pick-nya udah dibuka ya, dimulai dari kegiatan ini berlangsung udah langsung dibuka. Jadi kalau yang mau daftar silakan hubungi admin. Nah, materi yang akan diangkat dalam kegiatan workshop tersebut berupa prinsip analisis teknikal, indikator dalam melakukan analisis teknikal, terus kemudian juga ada tuh nanti tools-nya, kemudian cara cepat milih saham yang baik seperti apa, bagaimana profitable exit strateginya, terus termasuk money management, serta pembahasan teknikal lainnya ya, analisis teknikal lainnya berupa interaksi langsung dengan instrukturnya dalam pemilihan saham ya, yang baik dapat dibeli oleh seorang trader itu seperti apa ya. Jadi mereka yang ingin memperdagangkan instrumen keuangan salah satunya di saham misalnya, atau nanti bisa dipakai di instrumen lain ya, bagi mereka yang berminat bisa mempelajari lebih lanjut. Nah, bagi audiens yang ingin mendaftarkan bisa langsung DM aja di Instagram ini CSA Institute, atau tunggu flyernya nanti akan dipromosikan melalui Instagram CSA Institute. Nah, kami terima kasih banyak untuk apa yang sudah disampaikan sama Mas Narko hari ini. Kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih untuk pengalaman yang sudah dirasakan sama Mas Narko. Nah, apa sih yang membuat Mas Narko betah nih jadi trader? Karena kan orang pilihan profesi banyak, tapi ternyata memilih ya udah mantep nih di sini. Kan terbukti sudah menjalani 7 tahun ya, walaupun 3 tahunnya itu boleh dikatakan perjuangan ya. Berarti setelah itu 4 tahunnya kan
menikmati hasil, Betul. ya kan? Nah, coba deh boleh diceritain apa yang membuat ini menjadi satu pilihan yang cukup baik gitu, ya supaya teman-teman dapat inspirasi. Jadi kalau kenapa ini jadi pilihan yang akhirnya dipertahankan, ya tadi yang diinginkan itu terdapatkan. Hasil ya. Apa yang diinginkan untuk fleksibilitas itu dapat. Lebih ke waktu, fleksibilitasnya. Time freedom. Jadi time freedomnya dapat. Happy ya? Freedomnya juga dapat. Nah, jadi happy. karena yang sebelumnya, apalagi dengan saya yang background-nya itu lulusan SMK, endingnya yang dulu mungkin kalau misalkan kita kumpul keluarga, saya sama keluarga kumpul, kok pernah didengerin itu. Sekarang didengerin ya? Nah, jadi sekarang didengerin. Beda, tapi kan prosesnya itu yang harus kita capai dulu. Nah, jadi menurut saya apa yang saya dapat sekarang dengan apa yang saya bayar harga dulu, proses satu bangunan dulu, sudah terbayarkan ya. Dan kenapa akhirnya tetap betul sudah terbayarkan, dan kenapa bertahan di sini? Ya itu tadi bisa memberikan dampak untuk orang sekitar itu lebih banyak. Mulai bukan soal materi aja, tapi soal mungkin edukasi, terus juga support system dalam bentuk motivasi, terus juga bisa melindungi dalam hal-hal yang lain, misalkan sekitar kita butuh support, sekitar kita butuh dukungan materi, sekitar kita butuh dukungan motivasi, itu membawa kebahagiaan ya. Seperti itu. Itu membawa kebahagiaan. Jadi nggak buat dinikmatin sendiri. Ketika kita bisa bermanfaat buat yang lain itu bahagia, tentu itu nular. Berarti bukan cuma manfaat secara material aja, tapi juga ada manfaat yang abstrak ya. Betul banget. Ya itu salah satu sebetulnya benefit dari trading yang bisa didapat. Cuman kadang orang tertutup dengan profitnya aja gitu loh. Jadi ingin compounding, tapi endingnya habis. Nah itu kan tidak tepat. Kita kan justru mau trading itu cari nyaman, cari fleksibilitas tadi, cari kebahagiaan. Mungkin ada yang cari gelar juga. Nah itu fokusnya jangan cuma ke uangnya. Jadi bagusnya jangan di compounding. Coba kalau menurut Mas Narko berarti tekniknya lebih baik jangan di compounding ya, lebih baik diambil ya. Gini, kalau saya trading itu harus greedy, harus serakah, tapi kita harus bisa kontrol greedy itu, jangan sampai keserakahan itu menutup logika kita. Nah, untuk masalah compounding, banyak teman-teman yang tanya, saya selalu kasih pandangan seperti ini. Kalau kita trading, tentu kita pengen besarin akun trading kita. Tapi di satu sisi kita harus menikmati hasil dari trading. Karena kalau kita nggak nikmati hasil, kita hanya puterin uang terus, apa bedanya kita kayak main di kayak time zone, Amazon gitu kan. Nah, tapi hasil harus ada yang dinikmatin dan harus ada yang disisihkan untuk menggunakan apa yang kita bangun. Nah, jadi kalau compounding ya, katakanlah kita profit $100 atau $1.000. Setengahnya bisa kita nikmati, setengahnya kita putar kembali jadi modal. Nah, apalagi kalau di tempat kita sekarang yang lagi kita kembangin itu metode ternak akun. Sebelumnya konsep, sekarang udah diterapkan. Nah, itu kita tidak berfokus besarin modal, tapi kita fokusnya memperbanyak akun. Tapi nggak mungkin handle sendiri dong ya kalau kayak gitu, atau bisa handle sendiri? Untuk handle sendiri dibutuhkan sistem trading yang semi atau full otomatis. Jadi kita membutuhkan sistem-sistem algoritma trading gitu. Coba boleh deh diceritain yang disebut ternak akun itu berarti gimana? Memperbanyak itu tekniknya sama semua atau beda-beda? Atau handle sendiri atau di-handle dengan banyak orang? Oke, jadi saya kasih pemahaman dikit untuk ternak akun. Jadi ternak akun ini basicnya adalah diversifikasi resiko untuk memecah resiko. Artinya satu akun dengan akun yang lain resikonya nggak boleh sama. Kalau sama, sama aja kayak kita copy trade. Nah, berarti istilahnya nggak mungkin mati semua ya, karena beda style ya, bukan copy trade. Betul, harus beda style. Nah, cara mengelolanya mau sendiri atau dengan orang lain itu bebas, karena
kita harus syarat yang harus dipenuhi adalah kita harus mempunyai multi sistem trading. Ya. Jadi harus punya lebih. Misalnya ada deh, misalnya punya 5 teknik misalnya. Punya 5 teknik. Jadi setiap akun misalkan kita punya 100 juta, kita bagi ke 5 akun. Per akun 20 juta. Masing-masing akun itu dengan teknik yang berbeda-beda. Jadi misalkan akun 1 ini floating emas misalkan. Akun yang kedua dia nggak floating emas, dia trading di pair yang lain, mungkin di saham atau di kripto atau di pair forex Euro USD. Tapi di akun yang terpisah. Seperti itu. Nah, di akun yang terpisah, karena akun tadi kalau sampai ada satu akun mengalami resiko, kita tidak perlu keluarin dana lagi untuk melakukan top up atau inject, tapi gunakan akun lain ini sebagai ketahanan juga bisa. Atau kalaupun tidak di level itu, tidak menggunakan akun lain sebagai ketahanan, katakanlah salah satu akun tumbang dari, jangan kita tadi 5 akun ya, salah satu akun tumbang, ini hanya ibaratnya menggerus 20% dari total ekuitas kita, yang dari total 4 itu lagi mungkin masih bisa bertumbuh ya. Masih bisa bertumbuh dan bisa merecovery dari satu akun yang tumbang tadi. Itu. Terus kalau misalkan manual semua kan ini susah nih. Masa kita mau punya 5 akun trading manual semua. Nah, yang akun ini bisa kita pakai bikin sendiri atau bikin sendiri atau dibikinin fasilitas. Kalau misalkan punya kemampuan untuk membuat logic robot, silahkan bikin sendiri, nggak masalah, nggak ada batasan. Tapi kalau nggak punya, ada baiknya kita cari robot trading dulu untuk kita pelajari, kita gunakan. Ada juga sekarang zamannya copy trade. Kalau di trading forex ada copy trade disediakan oleh broker maupun platform dari MQ5. Nah, di situ kan statistiknya lengkap tuh, kita bisa pelajari akun ini udah running berapa tahun, udah melewati kondisi badai itu survive atau enggak. Terus drawdown-nya atau floating maksimal yang pernah terjadi itu berapa besar dan seberapa sering. Nah, seperti itu kita pelajari. Jadi mungkin mirip kayak ini ya, kita screening saham mana yang pertumbuhannya itu stabil, yang pernah mungkin mengalami kejatuhan seberapa dalam, seperti itulah. Nah, tapi itu dipecah di beberapa instrumen. Sebetulnya kalau di saham, menurut saya sama aja kayak kita punya satu akun, tapi invest di saham mana ya. Nah, tapi kalau di forex ini kan beda karena ada tersedia sistem leverage. Nah, sistem leverage ini yang kadang membahayakan kalau kita nggak mengelola dengan baik. Seperti itu. Kalau yang boleh dikatakan ideal itu berapa banyak akun yang boleh dikatakan ya ini cukup aman deh. Kalau kayak tadi kan contohnya 5. Apakah misalnya lebih sebenarnya idealnya 20 misal atau idealnya 10 gitu. Sebenarnya bagusnya berapa yang dari pengalaman Mas Natko? Semakin banyak semakin aman, tergantung kita punya nggak sistem trading untuk sebanyak itu, atau dana kita mampu nggak untuk dibagi ke akun sebanyak itu, karena kita nggak bisa nih, saya punya 10 juta tapi mau 20 akun. Nah kan kita harus memikirkan biaya operasionalnya, biaya VPS-nya, robotnya. Kan. Jadi idealnya satu akun berapa besar? Yang size-nya cukup ideal, bukan untuk iseng ya, kalau untuk belajar kan mungkin buka aja kecil, tapi kalau memang orang yang untuk cari nafkah, yang memang istilah untuk penghasilan, bagusnya satu akun besarnya berapa? Satu akun 1.000 ya. Jadi kalau misalnya dia dia bilang dia punya ya kira-kira 10.000, lebih baik dibagi 10 ya. Nah, terus kemudian kalau misalnya gini, karena tadi manual kayaknya 5 aja repot. Berarti kalau misalnya dia punya 10, boleh dikatakan lebih baik memang semuanya pakai ini dong ya, pakai kayak robot trading gitu ya? Satu bisa handle sendiri, nggak autopilot. Iya. Nah, kemudian kalau kayak gitu perlu dipantau, di-tuning lagi, atau full automatic aja berarti yang 9? Kalau yang kita pakai bisa full otomatis, terus juga data backtest-nya itu kita uji bertahun-tahun, dia safe, melewati beberapa kondisi badai, bagus. Nah, kita kalau yang bukan full otomatis, semi otomatis itu gimana? Maksudnya kadang-kadang di handle sendiri, kadang-kadang dilepas atau gimana kalau yang semi otomatis? Ya, kalau semi otomatis itu kadang kita entry-nya bisa manual dulu.
nanti habis itu bisa dilanjutkan begitu oleh ya? EA. Jadi Kita pilih dulu. pairnya bisa begitu. Jadi kita entry di pair mana. Itu namanya semi. Tapi kalau yang full nanti dia milih sendiri gitu Ya. pairnya. Kalau full kita tentukan dari awal pairnya dia udah running Okay. sendiri. Jadi open, take profit. Itu udah otomatis sendiri. Tapi kalau yang semi itu istilahnya kadang-kadang kita matiin dulu, ganti pair lagi, nanti dijalanin lagi gitu ya. Nah itu kalau dari betul, masih ada campur tangan tapi boleh manusia. dikatakan memang kita mantau, mungkin jadi iseng yang tadi mau full otomatis akhirnya jadi nggak full ya. Bisa begitu ya. Nah kalau pengalaman Mas Narko mana yang lebih hasilnya lebih kinerjanya lebih baik? Apakah yang manual, apakah yang semi otomatis? Kalau dari pengalaman untuk melihat profit mana yang paling besar tentu yang manual. Karena manual ini kita bisa bisa setting sendiri resikonya berapa, targetnya kita mau profit berapa. Sedangkan kalau EA selama ini yang kita pelajari masih menggunakan ketahanan dana. Nah, untuk menggunakan ketahanan dana ini kadang kita price resiko serendah-rendahnya. Dampaknya profit yang didapat kadang kecil-kecil gitu. Sebulan kemungkinan 3%. Iya. Tapi kalau gitu. Sebulan 3% sih, kalau di compounding lumayan bagus sih. Di compounding kalau 10 juta aja di compounding 3% sebulan, jadi setahun 36%. Kalau setahun 36%, 10 juta itu dalam 20 tahun bisa jadi 4,6 miliar itu. Iya, coba hitung deh. Iya. Nggak ditarik kan nggak ditarik. Taruh aja 10 juta diemin, terus jalan 3% sebulan, berarti 36% setahun kan, di compounding itu 20 tahun dari usia 30 sampai usia 50. Itu dari 10 juta bisa sampai 4,6 miliar. Coba kamu hitung deh, kalau kalkulator kita sama, itu hasilnya begitu. Iya, lumayan. Kalau full otomatis ya, didiemin aja tuh. Didiemin 20 tahun. Kalau dia konsisten 3% sebulan. Cuman tetap kita memahami resiko trading itu bisa terjadi kapan aja. Jadi nanti sedihnya lebih nyesek kalau sampai kita udah compounding berapa ratus persen nggak sempat ketarik. Nah itu yang menarik yang saya mau yang mau saya tanya. Berarti misalnya di compounding ya kan modal nggak seberapa, misalnya cuma $1.000, terus compounding udah jadi 10.000, 20.000 misalnya. Nah itu gimana? Berarti langsung tarik setengah ya? Pokoknya setiap bulan tarik setengah profit. Iya, usahakan tetap tarik setengah. Jadi saya untuk portofolio yang ternak akun ini kita ada akun charity. Jadi NS ini kita kemarin deposit akun khusus charity di mana kita komitmen operasionalnya kita yang handle, tapi kalau ada profit berapapun profitnya akan kita bagikan ke siapapun yang membutuhkan. Dalam konteks misalkan kemarin ada kayak Yayasan Solo Mengajar, dia kasih edukasi ke anak-anak di daerahnya itu, kita bagikan buku, kita bagikan alat tulis untuk mereka. Nah, kita pakai profitnya untuk hal-hal seperti itu. Nah, itu prototipe kita dari yang awalnya kita deposit satu akun $1.000, itu bertumbuh, terus kita genepin jadi akun lagi, jadi kita total depositnya $2.000. $2.000 ini nggak hasilin profit akun ketiga. Jadi akun ketiga ini dari hasil profit ini. Lalu akun ketiga ini jalan, kita deposit lagi, kita tambahin dari dana pribadi akun keempat. Jadi total depositnya kan $3.000, ada profit $1.000. Ini udah ngasilin $2.000 lagi. Jadi akun kelima dan keenam ini hasil dari profit $4.000 tadi. Nah ini OTW akun yang jadi berkembangnya begitu ya caranya. Kalau ketika dia membesar, kemudian ditambah aja ya, ditambah akun lagi, tambah akun lagi. Jadi seperti punya kios nambah ya, kayak orang punya tokonya berkembang ya. Nah itu ada batasan maksimal nggak Mas Narko? Misalnya anggap nanti suatu saat jadi 10 atau 20 akun, atau bisa sebanyak-banyak sampai 100, 200 akun? Sebanyak-banyaknya, karena memang tujuannya diversifikasi. Semakin merata, semakin kecil banget resiko kita, tapi hasil yang didapat tuh sama gitu bos. Jadi hasil yang kita dapat tuh sebetulnya nggak meningkat jauh juga, nggak berkurang jauh juga, karena setiap sistem sejauh ini hasil yang didapat mirip-mirip, misalnya 3%, 5% seperti itu. Nah,
Ya. Cuman resikonya jadi semakin kecil ibaratnya. Kalau satu akun kena resiko kan selesai, kita harus keluarin uang lagi untuk deposit lagi, belajar lagi. Tapi kalau kita punya 5 akun tadi kena satu, kita hanya resiko 20% dari total balance kita. Kalau kita punya 10 akun kena satu, ini hanya 10%. Betul. Kalau kita punya 100 kena satu, itu hanya 1%-nya. Betul. Jadi PR-nya ya cari sistem sebanyak-banyaknya. Oke, tapi kalau bisa gini, kalau tadi kan bisa berkembang, satu jadi dua jadi tiga, 4, itu kemudian dibikin sistemnya lain-lain. Kalau bisa gini, kita cuma ngerti ada 20 teknik misalnya. Berarti nanti begitu berkembang, apakah ada akun ke-21 tapi sama dengan teknik yang pertama gitu? Atau gimana? Atau nyari teknik baru tetap? Tetap harus nyari teknik baru. Karena kalau misalkan kita, tapi kan nyari teknik sebetulnya bisa dibilang susah-susah gampang kalau kita terbiasa, karena teknik tidak ada yang sempurna, no system is safe kan, nggak ada sistem yang selalu sempurna. Kita yakin suatu saat salah satu sistem pasti akan tumbang bergantian. Nah tapi kan dalam kurun waktu tumbang ini bisa nggak dia dapetin profit untuk ngasilin akun kedua, ketiga, keempat seterusnya. Nah ketika dia tumbang nanti kan ada fase recovery. Nah recovery ini harus dibantu dengan sistem yang lain tadi. Jadi ibaratnya kita punya pasukan, semakin pasukannya banyak, ketika ada satu yang sakit, kita bilangnya sakit ya, nggak mati ya. Ketika ada satu yang sakit, pasukan lainnya akan membantu meng-cover dulu. Nah, nanti setelah dia ter-recovery, yang disebut nanti pasukan recovery kalau misalnya ada untung tempat lain masukin ke situ ya? Nggak kerasa. Oke. Betul. Jadi yang sakit, kalau dihidupin lagi. Jadi yang sakit itu bukan pensiun ya? Ya, istirahat dulu. Justru nanti arahnya semakin besar balance kita, malah nanti arahnya kita bisa temukan trader-trader potensial. Nah, trader-trader potensial ini yang nanti kita funding, ibaratnya kita funding, nanti tinggal mau share profitnya berapa. Kalau kayak gitu berarti ada yang manual, handle manual juga ya berarti ya? Ada, kita udah mulai ke yang manual dengan cari copy trade yang kualitasnya bagus. Nah, untuk copy trade tadi kebanyakan kan memang di cover oleh trader manual, jarang yang pakai YA juga. Nah, berarti kalau yang otomatis kan jalan 24 jam. Tapi kalau misalnya dia handle-nya semi manual atau misalnya ada yang handle manual, itu biasanya berapa lama operasionalnya? Bisa nggak? Bisa dia cuma trade sebenarnya sehari cuma 2-3 jam, tapi hasilnya sama kok sama yang otomatis 24 jam. Ada nggak yang seperti itu? Ada, nggak masalah. Bahkan ada juga yang mungkin trade-nya dalam sebulan hanya cari 5 setup yang bagus, 4 setup yang bagus, yang benar-benar memang potensinya bagus, tapi gain-nya bisa maksimal karena tadi trading manual, resiko gain-nya bisa kita tentukan. Nah itu nggak masalah juga. Poinnya kan kita mau cari profit dalam 1 bulan atau per kuartal. Berarti nggak menjamin yang frekuensinya banyak juga hasilnya lebih baik ya? Nggak menjamin. Justru kadang ya terlalu banyak frekuensi, kadang bisa keluar karena overtrade. Kecuali full automatic ya? Betul. Kalau full automatic dia disiplin. Kalau dengan EA, dengan expert advisor kan logiknya udah kita tentuin di awal. Dia otomatis disiplin. Yang kita perlu jaga adalah sistem ini tetap running di VPS, di virtual private servernya ini tetap running. Terus juga tidak ada kondisi-kondisi yang dia ibaratnya bisa malfunction gitu ya. Jadi bisa. Harusnya nggak OP, dia OP. Kenapa? Bisa dimatiin atau gimana? Sistem biasanya faktor VPS, faktor koneksi yang AI ini kan runningnya di server kita, ada server komputer VPS-nya. Sedangkan kan transaksi dilempar ke server liquidity provider-nya. Nah, kadang kan delay-nya ini, latensinya ini kan mempengaruhi harga yang diorder dengan harga yang kita dapatkan, harga yang diorder dengan harga yang kita eksekusi. Nah ini kalau selisihnya terlalu jauh atau tidak tepat, ini harus segera kita mau ambil keputusan apa, kita biarkan. Itulah yang disebut semi otomatis berarti ya, nggak full, tetap dipantau. Ini works atau enggak nih? Kok lewat nih eksekusi gitu ya? Tetap dipantau. Nah
Betul. Oke, sekarang pertanyaan yang boleh dikatakan cukup penting ya. Kalau misalnya dalam kondisi seperti ini, teknik ternak akunnya Mas Narko bagus sekali, jadi inspirasi juga mungkin buat teman-teman. Nanti kalau yang mau silakan kontak Mas Narko. Nah, itu biasanya ditempatkannya di satu broker atau bisa ditempatkan di beberapa broker atau ya di satu juga nggak masalah sih misalnya. Coba silakan pengalamannya seperti apa? Kalau untuk broker Ya, bebas karena ini kan metode tradingnya bukan ya, metode apa namanya menentukan broker. Tapi untuk broker rekomendasi ya tetap pilih broker yang ya. regulasinya jelas. Regulasi mau di Indonesia di Bapepti ataupun di luar ya harus jelas. Jangan yang kayak white label gitu. Ya, Jangan broker ya. yang abal-abal. Terus juga broker yang historinya baik. Dalam arti tidak pernah ada masalah gagal bayar atau pembayarannya dipersulit, itu Ya. hindari broker-broker semacam itu. Terus juga cari yang spreadnya tidak melar berlebihan. Kalau spread melar kan masuk akal karena spread kan tergantung penyedia likuiditasnya kan. Misalkan market volume lagi rendah atau lagi terlalu tinggi, pasti Biasa spread itu nggak stabil. naik turun itu biasa. Normal. Nah, biasa naik turun biasa. Cuman jangan yang spreadnya naik turunnya nggak masuk akal. Kalau yang lain, broker lain, kadang kita ada ya? compare kan. Ada yang broker lain spreadnya mungkin ada 10-20 poin, yang ini spreadnya sampai 50-100 kan nggak masuk akal. Nah, kita hindarinya seperti itu. Bebas ya. Tapi Jadi untuk broker bebas. Ditempatkan, maksudnya gini, ditempatkan gitu. di satu broker ya boleh, ditempatkan di beberapa broker yang berbeda juga ya boleh, gitu ya. Juga nah, itu kalau betul, kalau yang spreadnya melebar-melebar, requote misalnya akhirnya kejar-kejaran, itu berarti jangan dipakai lagi berarti ya. Jangan, nanti itu mempengaruhi hasil yang kita dapatkan. Mungkin harusnya bisa profit karena kena spread yang melebar jadi nggak jadi profit. Atau harusnya transaksinya terbuka di harga ini, misalkan di harga 1 poin sekian, karena requote berkali-kali dia lompat Mas ya Narko, nah, ini nggak ngajarin juga untuk programming language-nya nggak? Kalau teman-teman ada yang mau buat EA sendiri misalnya. Nah, kebetulan untuk itu kita belum ada, karena basic saya sendiri sebenarnya bukan programming. Saya lebih ke logiknya. Kalau untuk programmingnya itu ada berarti istilahnya kalau teman-teman yang punya trading strategi sendiri atau misalnya logic entry exit-nya ada yang dianggap cukup bagus, bisa ya misalnya kontak sama Mas Narko, nanti buka akun atau untuk ternak akun di sana, dan kemudian ada tim yang bisa support ya, supaya bisa otomatis. Ya, oke, silakan teman-teman boleh kontak ya ke Mas Narko kalau misalnya berminat untuk ternak akunnya, punya trading strategi yang mau diotomatiskan, silakan hubungin Mas Narko untuk keperluan itu. Nah, selain itu Mas Narko ada ini juga bikin kelas secara rutin, pelatihan edukasi itu ada ya? Iya, kebetulan kita ada komunitas sih. Kalau untuk edukasi forex sendiri kan itu kebijakannya Wakil Pialang ya. Nah, kalau di tempat kita komunitas yang menggunakan sistem NSFX. Nah, di komunitas ini kita mempelajari seputar teknik yang kita gunakan, AI yang kita gunakan, terus kita juga share live trade kita seminggu 3 kali. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih gimana nih style tradingnya. Jadi terbuka ya, maksudnya kalau untung ya untung, kalau belum untung ya belum, ya kelihatan memang benar-benar real ya. Betul. Nah, betul Pak Arya. Ya itu ada yang paling bagus sih. Jadi semua transparan ya. Nah, kalau untuk teman-teman yang mau memulai nih jadi trader misalnya, sebaiknya modalnya berapa? Kalau modal belajar sebaiknya mungkin dari $100 atau dari $500 atau $1.000 itu udah oke, sesuai kapasitas ekonomi masing-masing kan. Nah, kalau kita misalkan pengen hasil kedepannya per bulan puluhan ratusan juta ya jangan kita belajar dengan $100, nanti timpang. Nah, tapi kalau kita punya kapasitas pengen punya hasil sebulan misalkan 2 juta 3 juta dulu, ya jangan belajar dengan uang panas. Misalnya kita punya tabungan 100 juta semua didepositin, jangan. Itu juga banyak kan orang yang salah langkah di awal, akhirnya trauma dan dianggap scam ya, padahal dia salah sendiri, buka open posisi kegedean kan.
Betul, tergoda dengan iming-iming yang fantastis di awal. Padahal ilmunya masih belum ada seperti saya dulu. Biasanya prosesnya berapa lama dari yang bisa belajar? Anggap dia mulai start from small, kemudian dia mulai cuma $100, dia belajar dulu. Nah itu berapa lama perlu waktu? Misalnya rata-rata ya orang kan lain-lain. Ada yang cepat, ada yang mungkin kurang cepat. Kira-kira berapa lama belajarnya sampai dia ngerti mekanismenya, kemudian dapat feel-nya, sampai istilahnya sudah bisa menghasilkan, baru nanti dia memperbesar ukuran account-nya. Itu kira-kira butuh waktu berapa lama? Kalau teori dasar mungkin 5 hari, 5 kali pertemuan atau 5 sesi itu saya rasa teori dasar udah bisa dikuasai. Seperti saya dulu ikut CSA Institute itu program CTA itu juga kita 5 sesi ya. Nah itu saya rasa orang udah pasti bisa menangkap gimana caranya analisa, gimana caranya melihat konsep market itu bekerja. Nah, cuman untuk kita bisa di luar kepalanya, untuk kita bisa prakteknya, selama ini yang saya amati orang butuh waktu beberapa bulan pasti, nggak hitungan hari, nggak hitungan minggu. Itu bahkan ada yang beberapa tahun ya, tapi saya rasa hitungan bulan lah, mungkin 2-3 bulan, 3-4 bulan tergantung setiap kapasitas belajarnya masing-masing dan fokusnya seperti apa. Kalau kita memang spend waktu lebih untuk belajar, hasil lebih cepat didapat. Tapi kalau kita waktunya ya setengah-setengah atau mungkin memang karena ada sibuk kerjaan yang lain ya butuh waktu lebih lama. Dan itu normal, nggak masalah. Ya, saya setuju. Terus untuk meningkatkan nih dari tambah dikit Pak, untuk meningkatkan dari modal belajar ke modal yang kita ingin hasil untuk trading for living ya tentu tergantung mental kita siap apa enggak. Misalkan kita awalnya kita terbiasa belajar nih menggunakan money management yang benar. Kita kehilangan $100 misalkan. Kita kepikiran berhari-hari, artinya kita belum siap. Makanya jangan menggunakan lot yang kita kehilangan $100 itu sampai kepikiran. Turunin dulu resikonya. Sampai akhirnya kita siap, naikinnya pun perlahan. Jangan sampai kayak kita baru di step $1.000, kita trading $1.000, profit loss mungkin $10-20, terus tiba-tiba kita lompat ke $10.000 atau $20.000 karena merasa kita udah bisa, kita langsung gadein tanah, handling deposit lah itu. Handling $100 sama handling 10.000 kan kelihatannya kayak sama, padahal mentalnya beda ya. Kalau yang nggak siap kan, yang ngelihat minus $10 sama ngelihat minus $1.000 kan mungkin beda ya. Kalau yang mentalnya nggak siap ya. Beda. bisa nggak enak makan, nggak enak tidur ya. Tapi kalau yang mentalnya udah biasa mungkin ngeliat floating begitu, kalau dia tahu oh ini batas resikonya sekian, terus bisa risk tolerance-nya masuk, kelihatannya sih ya relax saja ya. Jadi mungkin nggak terlalu terganggu kehidupannya. Ya kalau dari yang sudah saya nangkep nih dari pembicaraan kita, kelihatannya memang dalam kondisi kayak gini Mas Narko udah cukup menikmati, bahagia ya dengan profesi yang ada sekarang, dan boleh dikatakan bisa membantu teman-teman semua yang bersentuhan hidupnya dengan Mas Narko, followersnya di Instagram maupun kawan-kawan terdekat yang ada di komunitas. Itu selain kebahagiaan secara materi, yang lebih penting juga yang secara non material ya, jadi persahabatan, bagaimana ada orang-orang juga terbantu. Saya lihat juga tadi CSR-nya bagus banget ya, bisa kasih bantuan ke yang membutuhkan. Kalau mau kasih ke yatim piatu juga bagus itu ya. Saya yatim piatu jadi boleh disumbang. Enggak. Itu cuma bercanda aja ya. Tapi terima kasih ya waktunya Mas Narko hari ini, inspirasinya bagus sekali untuk semua teman-teman yang sudah hadir. Jadi di sini kita melihat bahwa walaupun di usia muda bisa mencapai keberhasilan dengan tentunya juga pengorbanan dari waktu belajarnya, terus dari pengalamannya, usaha yang gigih ya. Jadi teman-teman, saya sangat menghargai di mana ada satu kisah perjuangan siapapun gitu ya. Kalau misalnya ada kisahnya, oh dulunya pernah fail, kemudian berhasil. Tentu di balik itu ada usaha yang sangat keras ya, dan juga perlu untuk belajar ya. Selain itu, saya mohon Mas Narko mungkin bisa kasih pesan-pesan ya buat teman-teman yang sekarang lagi belajar nih sebagai trader baru mulai gitu ya, atau bagi mereka yang udah mulai tapi belum ketemu nih belum klik gitu, belum dapat strategi yang bagus, mungkin dia merasa belum berhasil. Coba boleh kasih nggak pesan-pesan supaya mereka
bisa apa sukses gitu. Siap. Ya, bisa. Gimana? On fire. Ya, gimana coba? Sukses dan on fire. Oke. Jadi kalau pesan-pesan saya nggak panjang-panjang. Kalau kita belajar trading, jangan fokus ke uangnya, tapi fokus ke prosesnya. Dan paling penting adalah belajar itu dengan orang yang tepat, dengan di tempat yang tepat. Jadi kan di luar, apalagi di keterbukaan informasi zaman sekarang, kita mau akses edukasi dimanapun, di Google kan bisa. Tapi tidak semuanya kadang sesuai dengan style trading kita. Nggak semua benar, nggak semua salah juga. Tapi kadang nggak sesuai dengan style trading kita. Nah, coba temukan yang sesuai dengan style trading kita dengan cara learn by doing juga. Jadi kita dapat teori, kita praktekkan. Dapat teori, kita praktekkan. Nah, nyaman nggak dengan cara trading itu? Kalau nyaman, lanjutkan, pertahankan, tingkatkan. Ya, sama kayak ATM ya, mati, tiru, modifikasi sesuai style kita. Nah, terus tipsnya ya, itu tadi belajar di tempat yang tepat, yang mempunyai track record yang baik, yang mempunyai legalitas yang bagus juga. Contoh ya CSA Institute atau makasih. Ya, makasih kalau gitu Mas Narko untuk bincang-bincang hari ini. Silakan ya teman-teman yang berminat untuk belajar lebih lanjut bisa kontak sama Mas Narko ya, DM langsung. Dan teman-teman kalau yang berminat untuk belajar di CSA Institute yang untuk sertifikasi untuk ada RTA, CTA, kemudian juga ada CSA, RSA ya, dan nanti silakan kontak ke admin, bisa DM. Dan yang paling dekat adalah kita ada kelas untuk analisis teknikal dan stock pick itu di tanggal 26 Januari 2023. Silakan, sudah dibuka pendaftarannya hari ini, dan silakan seterusnya ya sampai tanggal 26 Januari. Terima kasih banyak Mas Narko untuk waktunya. Senang sekali bisa berbincang hari ini. Untuk inspirasinya juga untuk teman-teman semua yang udah bergabung. Terima kasih, sampai jumpa. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi. Thank you ya Mas Narko. Ya. Ya, terima kasih Pak Arya buat waktu dan kesempatannya. Oke, saya tutup ya. Thank you. Thank you, bye-bye teman-teman. Bye. Thank you, bye-bye.